ada hikmat. Ya. Ya, pokoknya cerita lah cerita Tuhan tentang perintah Tuhan lah gitu kan. Ya. Baru dari mana lah contohnya orang mengaji dapat pahala, sedangkan dia hanya membaca perintah Tuhan dan tidak memahami. Apalagi kita orang Indonesia kan mana semua ngerti bahasa Arab. Gimana ceritanya dapat pahala? Loh itulah keenakannya Islam, Bre. Nabi kami mengajarkan gitu. Bagi yang membaca membata-bata, mereka akan mendapatkan pahala satu. Yang lancar dapat dua. Ya. Belum selesai. Kuatkan di balik satu pemahaman. Misalnya, air itu padat. Boleh. Bisa dikatakan benar air itu padat. Syarat kasih tahu memahami air itu padat bagaimana caranya. Masih banyak yang enggak. Nah, sekarang kalau paham, lu paham terjemahannya atau paham bahasa aslinya? Terjemahannya memang Sendiri. Teman-teman, saya pelajar sastra. Saya dapat tahu gap yang jauh berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Di mana setiap kata-kata bahasa Arab itu bahasa Indonesia nggak mampu menampung sepenuhnya maksud daripada kalimat bahasa Arab. Misalnya saya berikan contoh. Kalau kita arti berubah-ubah, kitab yang berubah-ubah kan, kita aman dengan kata ubah-ubah selesai ataupun mencampur selesai. Bahasa Arab dua, ada istilah tagayyurat, ada istilah ikhtilat. Kalau tagayyurat berubah yang tak bisa dibedakan lagi, kalau ikhtilat berubah yang bisa dibedakan. Nah ini gimana cara bahasa Indonesia menampung semua kata bahasa Arab kalau seandainya diturunkan dalam bahasa Indonesia? Gak bisa. Tapi mereka karena terjebak doktrinal bahwa Tuhan untuk seluruh bangsa, sehingga mereka menyandarkan satu sastra, keilmuan semua bahasa seakan sama. Antara bahasa dan bahasa saja beda sastra. Gimana bisa ditampung terjemahan akan maksud aslinya gitu. Tema yang diangkat cukup menarik ya teman-teman ya. Tema yang diangkat itu berupa, ini Muslim juga nggak tahu-tahu banget soal kitabnya. Tapi kok mereka diberikan dapat pahala? Ketika mereka mengerjakan membaca Al-Quran kok dapat pahala? Menarik ya. Kita lihat bagaimana jawaban Kores. Kemana dia menjalankan perintah Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan Tuhan. Kan kita orang Indonesia mana bisa mengerti semua bahasa Arab. Nah, ini dalam Islam itu gitu. Kami belajar itu bukan sok tahu sendiri. Enggak. Lu punya kitab Al-Quran, lu membaca gitu, lu menghafal, tapi pengajarannya datang dari guru, ustadz, syekh, maulana, habaib, dari guru. Nama sistemnya apa? Talaki. Lu belajar mata ketemu mata, guru ketemu murid. Bukan lu baca lalu lu mengerti, lalu lu menyimpulkan sendiri, oh begini maksudnya. Nanti kita menjadi 40 ribuan denom kalau kayak begitu. Nah inilah yang gak ada di Islam, tapi ada di Oten. Yaitu apa? Baca, diiming-iming punya Roh Kudus, menyimpulkan, setelah menyimpulkan, dirikan denom, cari jemaat, bangun gereja. Akhirnya apa? Gontok-gontokan, cakar-cakaran antara gereja ini dan gereja itu. Kenapa? Karena beda pemahaman. Tapi kalau dalam Islam ada standar rumus ilmu dan juga ada sanad keilmuan. Ini yang luar biasa dari Islam, teman-teman. Ilmu dalam Islam harus bersanad, harus ada gurunya jelas dari siapa. Baru gini lah contohnya. Kalau contohnya kayak aku lah contohnya, aku jadi guru karena orang tak paham, bodoh-bodoh contohnya misalnya aku bertanya ini. Gak bisa, kalau umat Islam pasti bertanya. Lu guru agama, iya. Siapa guru lu ditanya nanti? Sinaga Bonor siapa gurunya? Ilmunya harus bersanad, ilmunya tuh harus sampai kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe nggak lu? Gitu. Makanya kalau misalnya orang awam ya baca nggak ngerti gitu, ini maksudnya kemana? Ya belajar ke guru. Jangan lu sok tahu sendiri gitu kan. Nah itu kebiasaan mereka, di mana mereka sering sok tahu terhadap apa yang mereka bacakan, sehingga beda kesimpulan. Cuman kalau kita di Islam, kalau ditanyakan pentingnya ilmu sanad keilmuan ini buat apa? Ingat teman-teman, Allah sengaja turunkan nabinya, yaitu Rasulullah SAW, dengan satu mulut, pastinya dengan satu penjabaran tentang Al-Qur'annya dan segala pemberlakuan hukum dari Allah. Kalau kita menebak bagaimana sistem hukum tanpa meninjau apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya berarti kita adalah Rasul setelah Rasulullah dong. Makanya karena Rasulullah dicap sebagai penutup segala Rasul, maka setiap omongan kita di balik Al-Quran wajib mengikuti omongan Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang diberikan otoritas
dan yang paling layak untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau kita menjelaskan Al-Quran tanpa sanad lisan kepada Rasulullah, itu ditolakkan kalau dalam Islam. Tidak bermodal Roh Kudus kayak mereka. Kalau misalnya sekarang kayak gini misalnya Sinaga, gue balikin ke Bible. Bible lu baca lu paham? Paham Bible, paham. Masih banyak yang nggak Nah paham. sekarang kalau paham lu paham terjemahannya atau paham bahasa aslinya? Terjemahannya memang kami kan Ya kalau gitu semua agama juga paham terjemahan. Bahasa aslinya lu paham nggak? nggak paham. Itu dia. Ada guru yang mengajarkan lu nggak soal bahasa aslinya? Nggak tahu, tapi yang nggak tahu. Itu dia gitu. Itu bedanya sama Islam. Kami bahasa aslinya dikasih plus gurunya gitu. Kalau terjemahan doang nggak usah pakai guru. Boro-boro bahasa asli, ya bahasa terjemahan aja kita bacain. Kita bacain nih ayat kitab mereka tuh, kita bacain. Yang kita baca aja masih salah. Ya, dibalik mereka hawa nafsu ingin memutarbalikkan fakta. Jangankan ke bahasa asli ini, bahasa Indonesia saja yang jelas-jelas tertulis di kitab mereka, kita coba bacakan doang, bukan jelaskan. Mereka kalau nggak sesuai hawa nafsu mereka tafsirkan ulang. Ini kebiasaan nih, penyesatan yang mereka lakukan. Sekarang kayak gini ya, coba ini kita lihat 6 agama, 4 yang gua tahu, yang kitab sucinya, Hindu, perhatikan Sinaga Bonor, Hindu, Weda itu bahasa kitab sucinya Sanskerta, ada di dalam kitab sucinya. Pakai bahasa Sanskerta, lalu disandingin terjemahan. Buddha Tripitaka, bahasa kitab sucinya bahasa Pali, ada itu bahasa Pali di kitab sucinya, lalu ada terjemahannya. Islam Al-Quran, bahasa kitab sucinya bahasa Arab, ada terjemahannya juga kan. Sekarang Kristen dan Katolik, kitab sucinya langsung terjemahan, bahasa aslinya kemana? Istilahnya contohnya aku ngomong sama abang bahasa Inggris, abang bisa berarti bahasa Indonesia, ngapain aku ngomong bahasa Inggris kayak gitu loh Pak, kayak gitu. Lu sama gua ngobrol lagi belajar agama atau lagi ngobrol di warung kopi? Bukan gini Bukan, maka dari itu nggak nyambung kalau lu sambungin ke gua. Ini kita kalau belajar agama dari kitab suci, bukan gitu kan? Tapi terjemahan toh kayak gitu. Gimana lu mau ngerti apa yang benar-benar diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam kitab suci kalau lu pakai terjemahan? Ini maaf ya, Yesus kan nggak lahir di Betawi. Inilah doktrinal yang udah mendarah daging di mereka, bahwa Tuhan itu untuk seluruh bangsa, sehingga seluruh bangsa punya kitabnya sendiri dengan bahasanya sendiri. Teman-teman, saya pelajar sastra loh. Saya dapat tahu gap yang jauh berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, di mana setiap kata-kata bahasa Arab itu bahasa Indonesia nggak mampu menampung sepenuhnya maksud daripada kalimat bahasa Arab. Misalnya saya berikan contoh, kalau kita arti berubah-ubah itu, kitab yang berubah-ubah kan, kita aman dengan kata ubah-ubah selesai ataupun mencampur selesai. Bahasa Arab dua, ada istilah tagayurat, ada istilah ikhtilat. Kalau tagayurat berubah yang tak bisa dibedakan lagi. Kalau ikhtilat berubah yang bisa dibedakan. Nah ini gimana cara bahasa Indonesia menampung semua kata bahasa Arab kalau seandainya diturunkan dalam bahasa Indonesia? Nggak bisa. Tapi mereka karena terjebak doktrinal bahwa Tuhan untuk seluruh bangsa, sehingga mereka menyandarkan satu sastra, keilmuan semua bahasa seakan sama. Antara bahasa dan bahasa saja beda sastra. Gimana bisa ditampung terjemahan akan maksud aslinya gitu? Iya nggak? Artinya dia ketika berbicara bukan pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Betul kan? Nah sekarang bagaimana lu mau mempelajari apa yang benar-benar Yesus katakan kalau hanya patokan terjemahan, lalu menganggap dengan gegabah diri lu paham gitu loh? Kok gegabah sekali bilang lu paham? Gua kira orang Kristen bilang paham itu dia ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Gua kira ke sana. Ternyata cuma paham bahasa terjemahan. Tapi kan contohnya gini lah, kayak tadi juga bahasa terjemahan samanya, contohnya bang gini, samanya arti air sama water. Baru bahasa aslinya contohnya bahasa apa kita buat? Oke, sini gua bahasa aslinya gua kasih contoh sini ya. Yohanes 14
22 ya. Tunggu ya, 14. Yohanes 14:24. Di sana ada frasa, ada klausa Allah itu roh. Tahu itu pasti dengar ya di ini ya. Iya kan? Dengar ya. Nah, sekarang bahasa aslinya tahu nggak apa? Tahu nggak bahasa aslinya? Nggak tahu kan? Gue kasih tahu. Dia bab perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya semua manuskrip nema oteos. Nema oteos, nema ruh. O definite artikel, theos Tuhan. Jadi harusnya roh Tuhan. Kok diterjemahan jadi Allah itu roh? Paham lu? Paham nggak? Allah itu. Nggak paham. Enggak Karena paham. terjemahan. Tapi maksud abang kan jadi berbeda gitu maksud abang kan maksudnya. Betul gitu, karena lu pakai terjemahan. Maksud inti dari segala inti yang gua mau katakan, jangan gegabah ngomong paham kitab suci, tapi lu taunya dari terjemahan. Jangan gegabah. Baru Gitu, Mabre. gini bang, iya terus dulu lanjut. Kalau Nah, ini gua contoh satu lagi nih ya. Ini gua contoh, gua kasih satu lagi Sinaga Bonor. gantian. Tunggu, satu lagi baru lu ya. Ini gua kasih contoh satu lagi nih. Buat lu. Lu tebak dalilnya di mana nih? Ini kitab suci lu, perjanjian baru, perkataannya Yohanes. Tebak ini di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Nah, keblinger, gas, keblinger, nggak pernah dengar. Kalau kita langsung ingat bahwa Kandayonatan Nandar dan beberapa yang ahli Yunani gitu ya. Ada Alfi yang paham Yunani. Tahu itu Yohanes 1 ayat 1. Bener nggak? Kita tahu. Saya nggak ngerti bahasa itu. Selamat datang di kebenaran. Gua tekankan lagi, jangan ngomong paham kalau cuma terjemahan. Silahkan. Oke. Kalau ngomong paham kalau cuma terjemahan, baru terjemahan yang Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia lah. Udah pasti itu benar. Nah itu dia, terjemahan nggak akan pasti benar. Terjemahan nggak akan pasti benar. Tadi udah gua kasih Gini, contoh. Berarti benar itu gini bang. Berarti benar itu contohnya kayak agama Kristen lah. Berarti cuma paham itu orang-orang sana lah. Sebaliknya juga agama Islam, orang Indonesia berarti mana ngerti, orang Arab orang yang berarti yang paham. Nah, bedanya Berarti kalau kita- Islam selamat gini, dalam Bang, pengertian, ya, karena guru kami mengajarkan bahasa Arab dengan tafsirnya dan artinya. Bedanya di situ sama Kristen. Tapi begini loh, katanya terjemahan itu nggak benar, tapi kau bilang terjemahannya benar. Gimana cerita itu? Kurang Siapa lebih. yang gue bilang kayak gitu? Nah ini nggak nyampe ke sana. Kapan gue bilang gini, Bang. terjemahan Gini, itu maksudnya benar? gini. Berarti terjemahan Al-Quran itu udah terjemahan dalam sosial. Berarti itu belum tentu berarti semuanya benar. Belum tentu benar, makanya kan ada revisi terjemahan kan. Berarti singkatnya Setiap kita masuk 5 tahun pasti ada revisi terjemahan untuk menyesuaikan kata-kata zaman modern dengan kata-kata klasikal di bahasa aslinya gitu. Makanya kalian ada LAI, ada ILT, ada NASBRE, ada FAYH kan gitu kan. bukan bang, itu kurasa dari zaman itu bang. Bukan dari zaman itu. Bukan. Itu semua Benar. tahun 2000 sampai 2010-an. Gantian. Kayak Apa? banyak bahasa itu banyak muncul. Contohnya kalau dulu, contohnya kawan-kawan sekarang circle kan itu bahasa-bahasa zaman sekarang itu sama. Berarti menurut abang contohnya bahasa itu di upgrade gitu. Kayak sekarang lah, dulu kan kawan-kawan, sekarang muncullah circle. Dulu mana ada circle? Tahun 80. Betul. Iya, itu salah satunya betul. Ini gua kasih contoh yang lebih parah. Ini terkesan provokatif, tapi memang kenyataannya begitu. Nanti kalian lihat di channelnya Kodonditan ada satu terjemahan lama dari Bible gitu kan. Di situ tertulis kontol. Dulu tertulis kontol gitu. Kalau kontol dipakai sekarang di terjemahan ini kan jatuhnya apa, menghujat jatuhnya kan. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Kontol itu kalau nggak salah udah diterjemahin burung sekarang. Yang disebutin Aki Kores memang ada. Kalian cari Bible bahasa Jawa, nanti yang masalah kemaluan itu diartiin dalam bahasa Jawa juga. Saya ada beberapa ayat-ayat yang berupa demikian yang dikasih nampak sama Kores ketika Bible itu diterjemahkan dalam bahasa Nusantara ya. Sehingga perkembangan bahasa juga masuk ke sana. Ini yang saya temukan ya, ada di beberapa postingan TikTok, dan saya nggak tahu ini apa, dan takluk dan kental tertek
Nah, ini ada ya, di sini nampak ya. Nah, ada kan kon? Nah, jelas ya, ada memang. Ini bagian akademisi ya, bukan maksudnya mau ngerujak. Pin, serius, Pin? Yes, ada itu dikodonin nemu aja yang gitu-gitu. Ini di mana ditemukan? Serius, Pin? Ada. Di ayat apa? Ada sama Kayaknya Pak Dan C perjanjian ada lama itu. deh kayaknya. Ada Pak Dan C ada burung Menerjemahkan lak-lak yang dan mana? kontol kata. Pak Dan C ada tahun berapa itu? 19 berapa itu ya? Ada Pak Dan C ada. Kuntul. Burung kuntul. Ini Tapi ini pakai burung O dia. kuntul. Oh Waduh. dia. Waduh. Parah Parah Coba ada buktinya bang. Aku penasaran. Waduh, penasaran. Tunggu, coba gue cariin dulu ya. Tunggu. Cari. Jadi gini loh, Bang Sinaga, maksudnya Bang Kores tadi, artinya di dalam memahami kitab suci itu original teksnya itu yang utama, bukan terjemahan. Itu maksudnya Bang Kores ya. Jadi terjemahan itu terkadang banyak kekeliruan. Dan ini juga diakui oleh Bang Aldo seorang Kristiani. Nah, jadi itu ya Bang Sinaga. Artinya bukan hanya terjemahan aja. Lanjut. Tapi begini sih menurut saya sih masalah agama ini itu sibuk Kalau dibahas banget. nggak ada habis. Sibuk banget sih ngurus agama orang, mau dia sembah batu, mau jadi apa, mau jadi apa. Nah, nih. Jadi apa? Nah, Tunggu ya, ini gue putar dulu. Betul itu. Oh pasrah. Oh. Nih, terjemahan 1958. Lembaga Alkitab Indonesia. Mana? Ini burung laklak dan Kontol tuh itu tulisannya. 8. Dan kontol. ini maksud gue terjemahan itu akan selalu direvisi mengikuti zaman. Selamat datang di kebenaran. Itu maksud gue Sinaga. Jadi balik lagi seperti poin yang ingin gue katakan. Tunggu, kamera gue harus balik depan dulu. Nah, ternyata persis sama ya, seperti yang saya nampakkan tadi yang ini teman-teman. Coba nih, ya kan? Dan lak dan kontol ternyata bener ya. Kita nggak bohong ya. Ternyata memang ada. Ada. Balik lagi seperti yang gue katakan dan gue tekankan sama lu ya. Kalau cuma ngerti terjemahan, jangan ngomong lu paham di depan Islam. Bukan gini. Itu, Bre. Terjemahan. Contohnya Kalian kenapa bilang kalian wah percuma Islam gitu, pakai bahasa Arab tapi nggak paham gitu. Bahasa Arab. Sesedikit-sedikitnya Islam paham bahasa Arab, jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Kristen yang paham bahasa Yunani. nggak sama aja nih itu contohnya. Ke air. Oh, jauh dong. Bahasa Inggris. Jauh dong. Kalian tiga generasi dari kakek, bapak sampai ke Sinaga Bonor ini, gue yakin keluarga kalian nggak ada yang ngerti bahasa asli kitabnya. Sedangkan kami Muslim walaupun yang paham sedikit, kami tahu Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami tahu sampai sana. Coba kalian, Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya apa? Tahu. Itu dia. Tahu tapi betul Islami kalau artinya sama ya itu juga nih itu istilahnya. Tongnya itu dibilangkan. Jangan Ibrani, ini gua kasih satu, Yohanes 14:24. Nemahotheos kok terjemahannya jadi Allah itu roh. Nemahotheos, ho itu kan sang atau si. Kalau mau itu dalam bahasa Yunani bisa hina, bisa hoti. Dapat dari mana kata itunya? Kalau mau adalah pakai estin, verb, aduh lupa gue, pakai estin.
kata kerja ganti ketiga. Itulah doktrinal yang sebenarnya merusak mereka adalah doktrinal siapapun yang membaca akan diilhami Roh Kudus. Sehingga mereka sebenarnya nggak butuh bahasa original daripada kitab mereka. Yang penting kata Roh Kudus ke hati mereka. Kalau ini nggak sesuai otak lu, ubah aja, nggak apa-apa. Sehingga mereka apa? Ya udah, ketika kita membacakan ataupun menjelaskan, semua ditolak. Kenapa? Dianggapnya kita nggak punya Roh Kudus. Mereka yang mencoba menjelaskan sesuatu yang tak dituliskan, oh bagi mereka punya Roh Kudus. Ini rusaknya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi gitu Sinaga, maksud gua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, tapi banyak poin-poin yang ingin gua ajarkan, yang ingin gua jelaskan kepada lu supaya lu mengerti gitu, supaya lu trigger untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Toh ujung-ujungnya kita manusia kan mati gitu kan. Toh ujung-ujungnya kita manusia mengharapkan segala perbuatan kita yang ada di bumi ini terbalaskan nanti di akhirat gitu. Sungguh sangat menyesallah seorang manusia ketika dia masuk ke dalam neraka yang paling hina selama-lamanya. Gitu sih, itulah dari gua yang bisa gua sampaikan. Oh, masih mau lanjut apa-apa? Enggak, dari kan aku hidup. Contohnya dari kawan-kawanku pernah bilang di Islam itu contohnya neraka jahanam tingkat tertinggi gitu kan. Baru tingkat 7, baru dibasuh di tingkat 7 bisa dari neraka bisa ke surga. Betul nih itu? Betul banget. Selama lu punya iman sebesar biji zarah sebagai muslim. Kalau lu kafir, no mercy. Bisa udah masuk neraka, bisa lagi masuk surga, udah mati. Bisa. Iya, karena iman Islam itu membuat kita tidak takluk kepada neraka. Bisa gitu. Sekarang gini Sinaga. Dalam Kristen, ya karena gini Sinaga. Gue pakai analogi dulu deh, favorit gue. Lu kalau misalnya abis dari luar main futsal, baju lu keringetan, itu baju lu langsung taruh lemari pas nyampe rumah? Ya enggak lah, Kenapa? berkeringat. Lah sekarang kenapa orang Kristen ketika dia dosanya banyak, dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, langsung masuk surga? Enggak langsung masuk surga bang, itulah pemahaman orang abang. Nggak langsung masuk surga, kemana dulu kalau boleh tahu? Kan kita harus meyakini dulu, menjalankan hidup seperti Kristus dulu. Iya, nah sekarang dia mati dalam keadaan ngebunuh, korupsi, memerkosa gitu. Kemana dia? Inilah apa yang disampaikan Kores ternyata benar. Apa yang benarnya? Bahwa mereka masalah penyaliban dan penebusan dosa aja nggak final. Karena kita nggak tahu apa yang ditebus Yesus. Kalau yang ditebus adalah dosa Adam, berarti seharusnya manusia sekarang nggak ada yang berdosa baik semuanya. Buktinya manusia bikin dosa lagi. Oke, kalau yang ditebus Yesus adalah dosa manusia, berarti manusia sekarang boleh berlaku seenaknya. Karena dosa yang mereka lakukan bukan lagi kesalahan, karena udah ditebus Yesus. Sehingga buat apa mereka melakukan kebaikan? Kalau kita tanya, kalau seseorang koruptor tapi percaya Yesus apakah surga? Mereka bilang enggak bang, dia harus menjalankan perintah Bapak. Buat apa? Sia-sia dong. Kenapa sia-sia? Ya dosa lu udah nggak dipandang dosa. Atau oh enggak bang, ada satu denom mengatakan apa? Dosa Adam yang ditebus. Oke, kalau dosa Adam yang ditebus berarti kita nggak boleh berdosa lagi. Sekarang buktinya bersera orang yang bikin dosa. Jadi Yesus nembus apa sih sebenarnya? Gue juga pusing, sumpah. Terus. Ya tetap jatuh ke dalam dosa kalau kayak betul ke neraka juga sih istilahnya. Ke neraka. Tapi dia percaya Yesus Tuhan, nggak selamat ya? Misalnya bisa aja nih dibilang aku percaya ini tapi kelukan gak sesuai, sama juga bohong itu. Oke, jadi masuk neraka, dia kekal di neraka walaupun dia percaya Yesus Tuhan dan mati di kayu salib. Aku nggak Jangan tahu. jiplak, jangan jiplak Islam. Jangan jiplak Islam lu jawab. Nggak tahu aku belum pernah. Nggak tahu, belum pernah. Tuhan lu nggak menjelaskan berarti bagaimana konsepnya. Situ enggak yang ditulis penghakiman setelah. Nggak ditulis sama ini salah satu Yang kelemahan ku tahu, Tuhan menjadi belum manusia gitu. Kurang tahu, itu yang ku tahu. Iya, itulah maksud gua. Terus ini Tuhan ketika dia di bumi ini ngajarin apa aja gitu loh. Kan gitu jatuhnya. Kasih bagian kehidupan setelah kematian enggak. Diajarkannya cuman itulah yang kan udah diajarkan contohnya kasih nilai. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Nggak tahu. Tapi lu bilang nggak tahu tadi.
Itu dia. Sekarang gue jelasin yang Islam ya, karena Kristen nggak tahu. Gue jelasin yang Islam. Dalam Islam nih ya, gue Islam. Lalu kemudian Allah wafatkan gue gitu. Posisinya ini, ya Allah jauhkan hamba dari contoh ini gitu. Posisinya gue mati bawa dosa, belum bertaubat gue. Jadi ada dosa membunuh lah, misalnya membunuh Tritung kayak gitu kan, atau dosa gebugin Tritung, membuat Tritung sakit hati gitu. Mati gua, belum bertaubat gitu. Gua ada dosa nih. Menurut lu pantas nggak gua langsung ke surga? Ada dosa? Bukan menurutku, menurut kita semua memang nggak pantas kalau berdosa. Nggak pantas kan? Artinya nih dosa harus hilang dulu, baru gua layak ke surga kan gitu. Iya. Nah, gimana cara ngilangin dosa? Posisinya gua udah mati. Gimana caranya? Nggak ada lagi kekal lah, itulah namanya binasa. Nah, kalau dalam Islam ini dosa yang ada ini ya lu dihajar di neraka, sebagaimana baju kotor disikat, dijemur, disetrika. Dihajar lu di neraka. Lu nikmati dosa-dosa yang belum lu taubat, dosa-dosa di mana lu menyakiti orang lain gitu. Lu nikmati itu, disiksa lu di neraka. Kalau misalnya Sinaga, Bonar disiksa selamanya, padahal dosa lu bukan dosa menyekutukan Tuhan, ini nggak adil. Toh orang-orang yang dipenjara karena berbuat kriminal juga ada bebasnya kan? Iya nggak? Betul. Nah, sekarang neraka masa nggak seadil begitu? Tentunya neraka lebih adil dong. Oh ya udah disiksa, dia udah merasakan siksaannya, ya udah saatnya dia dibebaskan dari neraka. Itulah Islam gitu, logis di otaknya. Makanya banyak umat memilih Islam, walaupun dia miskin, walaupun dia banyak salah, tetap dia memilih Islam. Kenapa? Karena masuk di akal, di logika gitu. Benar apa kata Kore, sehingga disikat dulu ya, dicemplung-cemplungin dulu ke neraka biar kita bersih. Makanya kalau di agama Kristen tuh gimana kita bilang? Dua-duanya percaya Yesus, tapi satunya adalah orang yang perkosa anak kita. Ini tiba-tiba ini orang gak disiksa karena percaya Yesus, satu surga sama kita. Bagaimana perasaan kita? Kan lucu. Tapi kalau kita, ini si pemerkosa ini kalau seandainya memang dia itu punya dosa, ya pasti dia dibersihin dulu. Jadi walaupun ketemu nanti suatu saat di surga, setidaknya ada pengakuan. Lu kan yang perkosa anak gue. Dia bisa ngomong, ya kan gue udah disiksa, gue udah kena hukumannya. Sama kayak kita di dunia. Kalau seseorang penjahat tidak dihukum ataupun tidak dipenjara, kita pasti nggak rela. Tapi kalau orang yang jahatin kita itu ternyata dapat hukuman, paling kurang dia keluar dari penjara, kita udah lega hatinya, dia udah selesai kan gitu. Ini nggak ada apa-apa anjir. Tinggal santai, selesai tebus dosa. Wah, hancur nih. Ya lu coba bayangin, lu ada dosa, masih ada dosa, belum dibersihin dosanya masuk surga. Najis dong surganya. Belum ketemu sama korban-korban di mana lu berbuat dosa, yang lu maling, yang lu pukulin gitu kan, yang lu kata-katain, kata lu di surga bre? Iya, gue di surga. Kan lu ngata-ngatain gue, ya nggak tahu. Gue di surga aja ini enak. Wah nggak adil nih, nggak suka gue kayak gini. Kan gitu jatuhnya. Jadi balik lagi seperti yang gue katakan di awal, iman Islam membuat kita tidak takluk oleh neraka. Selamat datang di kebenaran, gitu. Tapi, Waduh, aduh itu kalau di counter aduh gitu. Mau nanya jangan dulu aduh. Itu kalau kayak gitu artinya lu mau nanya, otak lu udah ngejawab sendiri gitu ya. bukan, ini apa, harus hati-hati gitu ya. Enggak apa-apa, saya aman-aman, silahkan. Apalagi yang lu masih sanksi dengan Islam, apalagi? Ya itulah. Tapi lu di Kristennya aja jarang-jarang ibadah, apa kabar di Islam ya? Apa kabar di Islam? Memang jarang, tapi aku juga percaya. Soalnya Kalau di Islam percaya doang nggak cukup, lu harus ngebuktiin. itulah yang apa bilang tadi. Kayak gitulah juga lah sama Yesus, percaya doang, tapi perilaku nggak membuktikan. Kayak gitu juga nih tadi. Ya perilakunya kan cuma berbuat baik sama orang lain. Itu buat gua gampang banget berbuat baik sama orang lain. Gak pengemis, kasih makan. Gini bang, konsepnya gini. Berbuat baik sama orang lain apa susahnya sih? Enggak. Ya apa susahnya? Enggak, gini. Kalau Apa dong? begal sama begal berkawannya itu, tapi begal sama korban bermusuhan, harus bisa lah
korban mengasihani begal ini kayak gitu susahnya. Itulah makanya gue ini ada ide gimana kalau hukum pidana di Indonesia untuk orang Kristen diganti sama hukum kasih. Sehingga apa? Negara membantu orang-orang Kristen menjadi Kristen, menjadi lebih Kristen gitu loh. Keren juga perumpamaan yang dibuat Kores ya. Hukum Indonesia ini nggak usah ada pidana-pidana, pakai hukum Kristen. Jadi kamu agama apa? Kristen. Kenapa? Masalah apa? Masalahnya, ya dia pak, si itu perkosa anak saya. Oke, kamu Kristen ya? Oke, saya jalani firman. Kita doakan semoga musuhnya baik-baik aja, punya harta melimpah, dan dia punya mobil mewah 7 biji, dan punya apartemen 18. Kenapa kayak gitu pak polisi? Ya kan kasihanilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Udah, selesai ya, aman ya. Harus kayak gini ini hancur. Itu susah. Nggak bisa, ada negara. Iya, negara ini ya seperti kita tahu sendiri. Iya kan enak ya kalau misalnya negara membantu Kristen menggunakan hukum kasih gitu kan. Iya nggak enak nggak? Jadi ketika Kristen kemalingan ngadu ke polisi, nah polisinya nanti bukan nyari barang yang dimaling, tapi polisinya bawa lu ke konseling gitu kan. Sabar pak, ampunilah dia, berdoalah untuk kebaikan dia. Siapa tahu motornya bapak lebih layak dia yang pakai daripada bapak, kan gitu. Nanti dia ya gimana? Sebetulnya memang kalau menurut Tuhan harus bisa seperti itu. Iya harus bisa, makanya negara kalau misalnya negara berperan aktif membantu Kristen seperti itu kan lebih bagus tuh, iya nggak? Misalnya ada keluarga Kristen gitu kan, kepala rumah tangganya dibunuh, lalu keluarga Kristen ini mengadu kepada polisi, pak, ayah kami dibunuh gitu kan. Nanti dari pihak kepolisian, oke masuk bu, kita ke bimbingan konseling gitu, karena sudah diganti hukum pidananya dengan hukum kasih untuk kawan-kawan Kristen. Bapak, ibu, anak-anak, adik-adik, ibu sabar, ampunilah orang yang membunuh ayah kalian. Ya memang kalau bisa kayak gitu. Itu istilahnya kalau dalam Islam kok takdir namanya. Aduh bukan, kalau dalam Islam nggak begitu lah bre. Kalau dalam Islam ada kisos namanya. Apa takdir itu bang? Takdir. Kalau takdir itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti itu, maka itulah yang terjadi gitu. Itulah mungkinnya takdirnya seperti itu. Tapi dalam Islam juga ketetapan Tuhan tuh nggak sesimpel itu. Ketetapan Tuhan, bukan ketetapan ya jatuhnya. Tuhan juga menetapkan syariat gitu. Nah ini yang nggak dimiliki Kristen. Syariat Islam melindungi hak-hak dari korban kezoliman. Kalau hukum kasih mikirin pelakunya toh, kalau hukum syariat Islam itu mikirin sama korbannya juga. Jadi korban mempunyai hak mendapatkan keadilan dari apa yang dia dari kerugian yang dia rasakan. Itu dalam Islam. Gue kalau lihat hukum kasih, maaf ya, kalau lihat hukum kasih gitu, fokusnya ke pelaku mulu. Korbannya gimana ini? Korbannya gimana? Contoh misalnya pencurian gitu kan. Pelakunya diampuni. Korbannya gimana korbannya? Masa si Kelvin nggak paham-paham sih? Kan Yang Yesus mana? udah bilang, dia itu datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Pesunda masuk surga. Jadi Yesus ini di mana dia bilangnya? bentar dulu. Ada, Yesus datang untuk para pendosa. Jadi agama Kristen ini memang agama untuk orang-orang jahat, Pin. Terus korban dari kejahatannya gimana nggak diurusin? Kan ada ayatnya dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18 sampai 19. Coba baca. Enggak. Coba terjemahkan menyimpulkan itu. Cuman menyimpulkan itu. Bentar dulu, saya ngomong sama Kelvin dulu. Nanti kamu sama Kelvin aja. Pin, kan ada ayatnya itu, Pin. Yang itu loh, Pin, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Kasih karunia Tuhan itu kalau orang yang korban itu menderita, Pin. Jadi semakin menderita korban, itu Tuhan semakin sayang sama dia gitu. Makanya disuruh pikul salib. Tuh 1 Petrus pasal 2 nomor 18 coba. 1 1 Petrus pasal 2 nomor 19-nya, yang 19-nya. 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuh,
Jadi memang harus Itu- menderita kalau korban. Memang- Kalau kalau penjahatnya memang- nggak boleh menderita, yang penjahatnya dikasihi Pin. Misalnya Pin, si Sinaga ini kan penjahat koruptor, dia nggak boleh dilawan kalau dia jahat, harus dikasihi. Tapi kalau lu pas jadi korban, lu harus menanggung penderitaan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau lu menderita, ajaran Kristen kan memang ajaran untuk orang-orang jahat. Paulus jahat, coba pagan Romawi, semua orang-orang Romawi jahat. Jadi Kristen kan semua. Pokoknya kalau jadi jahat, pokoknya jadi Kristen deh. Makanya pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Makanya si Kelvin ini nggak jadi Kristen. Soalnya lu nggak sejahat Paulus sih. Makanya lu kalau Gitu. mau jadi Kristen jahat dulu loh gitu kok. Kan Yesus bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mana sih? Iya, membimbing. Lu lihat itu. aja kesaksian murtadin rata-rata tuh. Ada murtadin yang bilang, saya dulu mantan narkoboy didatangin Yesus. Saya dulu mantan pesundal didatangin Yesus. Saya dulu penipu, kata si Kace. Si Kace dulu nipu di Mekah, katanya di Arab dia nipu, langsung didatangin Yesus. Pokoknya kalau seandainya orang benar nggak didatangin Yesus, orang berdosa Ah, memang- baru didatangin Yesus. Memang begitu istilahnya. Contohnya, kalau Umi baik-baik saja sehat, ngapain datang dokter? Kalau sehatnya ngapain Makanya datang kan dokter? Yesus nggak mendatangi saya karena saya benar. Jadi yang orang-orang berdosa aja ya, dan Yesus Kristen. Kalau saya benar mah mana mungkin Yesus jadiin saya Kristen. Karena agama Kristen ini untuk orang-orang berdosa. Makanya saya itu susah banget ketemu Yesus. Soalnya saya nggak seberdosa Silina Wijaya, Agatha, yang jadi pesundal. Kenapa? Pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Buktinya Yesus waktu ada pesundal datang, apa kata Yesus? Siapa yang mau melemparinya adalah orang yang tidak pernah berdosa. Artinya dimaklumin. Jadi kalau kamu berzina mah dibebasin Yesus. Kalau kami nggak boleh. Pokoknya asik jadi Kristen. Pokoknya semua orang jahat itu bakalan Kristen. Lihat aja murtadin. Mantan narkoboy, mantan penjahat. Gitu. Udah siap Umi, udah siap. Sebenarnya saya ini lagi nggak diskusi sama orang Kristen, saya lagi ngomong sama Kelvin. Enggak, Kelvin ini kok harus- pura-pura nggak paham gitu loh. Apa lupa ayat-ayat Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa, pesundal lebih dulu masuk surga. Di mana sih Kevin? Udah lanjut, Gua Pin. Ini nggak lagi diskusi sih, Naga. Udah berdosa bingung. mana ya? Berdosa. Datang untuk orang-orang berdosa. Matius kan itu? Iya nih ayatnya, bentar. Oh, Matius 9:13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa, gitu ya. Bahkan kalau jadi Kristen aja kita harus membenci keluarga. Emang Kristen ini agama untuk orang-orang jahat, Pin. Kalau korbannya nggak boleh ngelawan, Pin. Contoh Oh, ini tuh, Lukas jangan 15. melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan. Si naga ini kalau mamanya ditampar nggak boleh lawan loh. Itulah pemahaman Uni ini. Loh, Itulah pemahaman Uni. coba Bukan. saya tanya. Itu kan ketika pemahaman Yesus Uni berkata, kan. Bukan pemahaman saya, itu tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Sekarang saya tanya, boleh nggak ngelawan kalau ibumu ditampar di samping kamu? Kalau secara manusia memang tak boleh, tapi menurut Tuhan itu tak Loh, boleh memang. ajaran ini sebenarnya ajaran untuk manusia atau ajaran untuk hantu sih? Katanya secara manusiawi nggak bisa. Kan ajaran Itulah ini untuk beratnya. manusia. Berarti ini Itulah ajaran nggak bisa dilakukan lah. Ngapain diajarin kalau nggak bisa dilakuin? Gimana sih? Itulah beratnya mengikuti Yesus Uni, biar mengerti Uni. Nah, berarti mengikut Yesus ini berat, betul? Betul. Sangat Kalau berat. memang kalian berat, ngapain Yesus mati buat kalian? Tuh kalian disiksa juga sama Yesus. Aneh anjir. Yesus sudah mati buat kalian. Tahu-tahu dia suruh nyiksa ke diri kalian lagi pikul salib. Kalau gitu ngapain dia mati? Ya Allah. Itulah susahnya. Makanya kami nggak mau jadi Kristen, susah banget. Udahlah di dunia menderita, surganya nggak punya apa-apa. Nggak enak jadi Kristen itu. Enggak, aku tanya satu aja pertanyaan. Kenapa Yesus itu buat Selamat, aturan susah ini gua mau begitu closing buat dulu. umat Kristen? Oh ya, Closing dulu dikit. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah diulang. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah yang bisa gua sampaikan untuk extend durasi di YouTube Kores nanti gitu kan. Selamat menikmati di CSCC 2 Kores Sultanate, di mana mujahidin silaturahim kepada Kores Kris di Bali gitu ikhwan. Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Oke teman-teman, sudah selesai. Nah itulah yang udah kita lihat. Banyak hal
yang mereka itu berada di atas doktrinal buta tanpa pembuktian. Gini, bedanya kitab kita dengan kitab mereka. Kitab kita itu istinya adalah postulat. Tahu nggak postulat itu? Postulat adalah sistem pemikiran, buah pikir yang tanpa harus kemudian bisa dibuktikan. Artinya gini, untuk membuktikan gula itu manis, bagaimana caranya? Nggak ada cara kan? Selain kita membuat perbandingan, memberikan ini asam, ini asin, ini itu, dan segalanya. Baru kita bisa tahu manis. Kan gitu, nggak ada cara ini gula dan ini manis. Nggak bisa, karena manisnya nggak bisa kita tunjukkan. Nah, kalau di Al-Quran, postulat sifatnya. Artinya apa? Bahwa apa yang Allah katakan, itu yang ada di Al-Quran, kalau kamu coba pikirkan, itulah jalan nalarmu. Seakan-akan Allah mau bilang, orang-orang terdahulu itu adalah orang yang menentang Allah, kemudian mereka sendiri yang membuat Tuhan-Tuhan tandingan untuk menandingi Allah. Sehingga mereka menyesatkan kalian di kemudian hari. Maksud menyesatkan bagaimana? Sesat ketika hal tersebut tidak punya buah pikirnya. Kayak kita bilang, air itu benda padat. Kalau untuk ngomong saja, boleh. Kalau untuk kita doktrin, pokoknya air itu benda padat. Boleh? Boleh. Tapi dalam pembuktian itu tidak ada. Nah, itulah ibaratnya orang terdahulu. Bilang air itu padat misalnya. Terus di kemudian hari diturunkanlah Rasulullah SAW. Untuk apa? Ngasih tahu ini pola pikir sesat. Seakan-akan Rasulullah datang mau ngasih tahu. Coba kamu bayangkan apa itu air. Oke, coba kamu bayangkan apa itu padat. Nah, air itu apa itu padat? Nah, air itu nggak mungkin padat. Air itu pasti cair. Nah, ini orang-orang gila yang udah termakan doktrinnya seperti tadi. Bahwa enggak benar Rasulullah, nipu Rasulullah. Enggak mungkin kayak gini. Pasti kayak gini dan pasti kayak gitu. Itu. Padahal apa yang mereka bantahkan tidak lain adalah kebodohan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menunjukkan apa yang sebenarnya bisa mereka kuatkan di balik satu pemahaman. Misalnya, air itu padat. Boleh. Bisa dikatakan benar air itu padat. Syarat, kasih tahu memahami air itu padat bagaimana caranya. Oke. Tapi, kalau menunjukkan air itu cair, itu ada pembuktian. Karena kita banyak benda-benda cair yang bisa kita kasih nampak untuk menunjukkan. Nah, sekarang coba kamu lihat air. Nah, apakah ini sama dengan benda ini? Maka orang akan mengatakan, oh iya ya. Nah, untuk menunjukkan apa? Bahwa isi daripada Al-Quran adalah ta'amulat. Apa itu ta'amulat? Sistem berpikir step by step ketika bersanding setiap pola pikir. Akal akan mengatakan iya, hati nurani akan bijaksana mengatakan iya juga yang seperti aku pikirkan. Tapi mereka itu, kata Allah, itu mereka la mu'arif. Kalau dalam tafsir ya, zalikal kitabula la roiba. Bahwa inilah Al-Quran yang tidak punya keraguan di dalamnya. Tidak punya keraguan. Bagaimana dengan setiap orang kafir yang justru mereka tidak dapati ragu dengan Al-Quran? Mereka ragu dengan Al-Quran. Berarti ayat Allah batal dong. Dia bilang Al-Quran gak ada keraguan, orang kafir semua meragukan. Ternyata pada pemahaman la raiba, ini luas maksudnya. Keraguan tidak akan ragu bagi siapa? Bagi az'an. Nah, dibuat dalam tafsir itu az'an. Apa itu az'an? Yang dia tidak punya sistem pikirnya. Kita datang ngasih tahu bagaimana sistem pikir. Dia ada orang yang enggak, misalnya ya, ada orang yang enggak tahu api itu panas, tapi kita mewartakan kepada dia api itu panas dan kita deskripsikan bagaimana cara memahami api itu panas gitu. Itu azan. Yang kedua, ada yang ta'ammul. Yang ta'ammul itu adalah orang yang tidak mencoba mencari tahu, dia membangun otak. Membangun sistemasi otak. Dia duduk, dia termenung, kalau aku harus bertuhan. Bertuhannya seperti apa ya? Nggak ada yang ada di muka bumi ini yang pantas ke Tuhan kan? Nah, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, itu ta'amul. Kata Allah, azannya seseorang dan ta'amulnya seseorang semua akan kembali kepada Al-Quran dan tak bisa dibantahkan. Walau bagaimanapun caranya, kamu mau kabur ke sini, kamu mau kabur ke sana, kamu nggak bisa tolak. Di dalam tempurung kepalamu itu ada otak dan ada neuron yang berjalan untuk berpikir. Neuron itu nggak bisa kamu ada-adakan, neuron itu nggak bisa kamu salah-salahkan. Misalnya kamu mau bilang kucing itu adalah tembok. Kamu boleh bilang itu, otakmu nggak akan setuju. Kamu boleh bilang Tuhan itu boleh lahir. Kamu boleh bilang itu. Kata Allah, kaifa takfurun. Bagaimana kamu akan kafir? Ya, sedangkan kamu jelas melihat Allah itu yang menciptakan tiada kepada ada. Untuk menunjukkan apa? Bahwa hakikat daripada Tuhan ketika dia menciptakan tiada, maka dia tidak boleh tiada. Lalu kalian menerima Tuhan yang daripada ketiadaan baru ada, kelahirannya Tuhan. Allah bilang boleh ngomong kayak gitu, boleh. Tapi percayalah otak lu gak akan pernah setuju. Walau sampai kapanpun, walau sampai hari kiamat, gak ada otak lu yang akan setuju dengan hal ini. Itu kata Al-Quran.
Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan ini yang saya butuhkan, yaitu komentar Anda agar video ini semakin berkembang. Saya Daman Huri, terima kasih banyak. Tetap bersama Ahmad Daman Huri dan Chorus Triun Slayer. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.